Om Swastiastu. Halo pemirsa Rumah Budaya TVRI, media pemersatu bangsa. Dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Dewi Sasrani dalam acara kesayangan kita, Rumah Budaya, di mana dalam acara ini kita akan mengupas tentang seluruh kebudayaan Bali melalui tradisinya, adat istiadatnya, kesenian, dan tidak lupa tentang budaya Balinya. Ya pemirsa, untuk kita berbicara tentang budaya Bali itu tentu tidak habis-habisnya. Salah satu faktor pendukung keberadaan budaya Bali itu adalah generasi mudanya. Ya, sebagai seorang pelaku budaya, ya generasi muda menjadi salah satu faktor penting demi pelestarian budaya itu sendiri. Salah satu topik yang akan kita angkat kali ini adalah tentang menatap tapak, menata jejak. Ya, saya tidak sendiri. Pastinya saya mengundang salah satu narasumber yang telah hadir dalam panggung Rumah Budaya kali ini ialah Bapak Iwayan Dalem Arikal KSS, seorang arkeolog, budayawan, pemerhati budaya, dan tentunya pelestari budaya juga. Nah, kali ini kita sudah hadirkan beliau di panggung Rumah Budaya. Om Swastiastu, Bapak Dalem. Ya, beliau adalah seorang budayawan asal Klungkung yang lahir besar di Malang ya. Jadi mungkin kalau kita ajak berbincang ini logatnya sedikit berbeda ya, medoknya juga ada ya. Kalau saya berbincang dengan beliau keseharian sebelum kita hadir di panggung Rumah Budaya sering bilang Mas Dalem gitu. Gitu, tapi beli Dalem ya, Pak Dalem ya. Pak anak kerab kita seperti itu. Jadi pemirsa, kembali kita ke topik ya, sebagai generasi muda tentu sangat penting ya menjadi pelestari budaya. Betul begitu Pak Dalem? Ya, memang penting banget ya, karena ya saya bicara undang-undang dulu lah. Jadi kalau dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan, di sana disebutkan bahwa ada sumber daya manusia kebudayaan. Nah, sumber daya manusia kebudayaan ini didefinisikan bukan didasarkan atas usia atau kelas sosial, tapi semua orang yang mau berkecimpung dalam pelestarian budaya dan pemajuan kebudayaan. Betul sekali. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, kali ini sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat yuk visualnya seperti apa. You made plans and I made problems. We were sleeping back to back. We knew this thing wasn't built to last. Good on paper. Saya sebagai Dewan Penanggung Jawab KPBI Gianyar berpesan untuk kegiatan seperti ini di wilayah Kabupaten Gianyar agar lebih banyak ditingkatkan kuantitasnya, dan pesan saya pada adik-adik KPBI Gianyar sangat kreatif dan inovatif, dan harapan saya kepada semuanya agar ini bisa ditularkan kepada generasi muda lainnya di Kabupaten Gianyar agar lebih peduli pada cagar budaya maupun warisan budaya lainnya. Swastiastu, perkenalkan yang Iwayan Dalem Arikal. Kita dari Kadar Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar sedang melakukan konservasi pembersihan tali tebing Jukut Paku. Ini salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian peninggalan purbakala yang ada di Kabupaten Gianyar. Ini besar harapan tiang nantinya pada para generasi muda terutama remaja Kabupaten Gianyar yang harap bisa ikut melaksanakan atau menjaga pelestarian budaya dan alam kita.
generasi muda, mari kita menjaga warisan budaya leluhur agar tetap lestari. Tentunya kita sebagai etnis Bali tetap melestarikan budaya. Bagi generasi muda, teman-teman, dan siapapun yang menonton video ini, mari kita jaga warisan budaya kita. Jangan sampai warisan budaya ini dijaga oleh orang lain. Ini milik kita, bukan milik mereka. Hope have you let me Waduh pemirsa, jadi saya mengelus-elus dada nih. Kenapa? Karena seandainya hal itu tidak dilakukan oleh kita, yang dikatakan kawan kita tadi, jangan sampai mereka yang merawat. Wow, pesan yang sangat luar biasa. Ya, jadi aktivitas nyata dilakukan oleh anak muda sebagai generasi penerus. Nah, terbukti bahwa tidak hanya kesenian yang tak benda saja ya, bisa kita sebut bahwa itu budaya Bali. Nah, salah satu kegiatan ini ya, pelestarian budaya ini juga menjadi tonggak kita untuk mempertahankan kebudayaan Bali tersebut. Nah, tadi disebutkan oleh generasi dari kader pelestari budaya Kabupaten Gianyar, betul? Kabupaten Gianyar. Nah, bisa dijelaskan adalah aktivitas tersebut merupakan pelestarian budaya. Bagaimana menurut Pak Dalam? Ya, begini Dayu. Jadi aktivitas kami di kader pelestari budaya itu melestarikan berbagai macam bentuk warisan budaya ya, baik benda maupun tak benda. Nah, sebenarnya pelestarian budaya yang kami lakukan ini lebih mengarah kepada upaya pendidikan kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Bali. Sebenarnya kalau kita bicara tentang budaya Bali itu, saya sendiri yang lahir besar di Jawa merasa budaya Bali itu sesuatu hal yang unik dan sebenarnya gampang-gampang susah memahami budaya Bali itu ya. Jadi misalnya begini, pada waktu saya kecil itu di rumah itu biasanya kita usai masak itu kan masaiban itu ya. Nah, di rumah teman-teman saya itu yang di Jawa itu, mereka menghalau semut ya, semut yang biasa datang ke makanan sampai ke lemari makan ibunya itu pakai minyak tanah. Nah, kalau saya sendiri di rumah saya banyak semut dulu, tapi semutnya semua terkendali, tidak pernah masuk ke lemari makan, tapi mengikuti pola saiban itu. Jadi di sini sebenarnya unik ya budaya Bali itu. Kalau kita mau telaah lebih dalam, kayak masaiban itu kayaknya kita biasa saja ya, kewajiban, tapi sebenarnya ada pemaknaan yang bagus sekali, menjaga keseimbangan sehingga kita tidak saling mengganggu gitu ya. Ya, luar biasa. Jadi unik itu sebenarnya budaya Bali. Tentu ada bahasan-bahasan yang perlu kita dalami untuk pengetahuan bagi generasi muda. Apa saja, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dayu Sasrani dan narasumber kita Bapak Iwayan Dalam Arikalki SS. Dan di segmen 1 telah kita bahas tentang bagaimana kiprah dari generasi muda dalam melestarikan budaya Bali itu sendiri. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, diperkuat oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bahwa pelaku budaya itu harus melestarikan budaya Bali, itu intinya ya Pak Dalam ya. Nah, kali ini aktivitas nyata, mungkin selain kita lihat visual tadi bahwa bentuk pelestarian bisa menjaga alam ya, dan cagar budayanya dengan bentuk saling bahu-membahu membersihkan lingkungan sekitarnya, dan juga penting bagaimana sih kita bisa melestarikan seni budaya itu ala anak muda, ala KPB Provinsi Bali, bisa bilang begitu Pak. Silakan. Ya, baik. Jadi untuk
aksi-aksi pelestarian budaya yang dilakukan KPB itu sebenarnya lebih kepada proses pendidikan ya. Ya. Pendidikan kepedulian adik-adik terhadap budayanya. Jadi ada beberapa hal memang yang coba kami lestarikan, terutama aspek-aspek seni ya, aspek-aspek seni yang sudah hampir punah, bahkan punah. Itu pernah kami lakukan. Misalnya yang kemarin ada kami melakukan rekonstruksi tari Rejang Ilut. Kemudian Rejang Ilut yang di Desa Buahan, Payangan. Kemudian ada joget ini yang ada di Desa Buruan, Kabupaten Tabanan. Kebetulan dua tari ini adalah masuk dalam warisan budaya tak benda. Nah ini kalau kita lihat di foto ini ada tari baris irengan ya yang ada di Payangan ya, salah satu pelestarian. Kita rekonstruksi baris irengannya. Kemudian tadi sebelumnya masih ke Gunung Kawi ya. Nah ini rekonstruksi tari joget ini. Ini tari yang unik yang sempat hilang karena dianggap tari ini berafiliasi dengan partai politik tahun 1965 dulu. Wow. Ya, ini adalah rekonstruksi kebalik. Tari Makepung ya, kita cobakan. Tarinya sudah ada, cuman kita mau pakai sebagai tari dolanan. Nah, ini. Okay. Nah, ini juga budaya berkembang karena kelestarian lingkungan juga. Ini kita di mangrove di Serangan, jadi kita melakukan konservasi lahan mangrove yang ada di Serangan dengan hasil yang bagus. Nah, ini juga kami dilibatkan dalam rapat adat di Desa Tenganan, Pegeringsingan. Rapat adat ya, ini juga aktivitas sosial. Ya, aktivitas sosial. Jadi ya salah satu aktivitas yang sering ditinggalkan. Nah, ini juga di Kader Pelestari Budaya ada kegiatan ekspedisi, jadi kita ekspedisi lahan yang ada di seluruh perbukitan yang ada di Tenganan, jadi untuk menjaga kelestarian alamnya ini. Nah, ini juga aktivitas adrenalin, pembersihan Candi Tebing Gunung Kawi. Iya. Ada salah satu teknik pembersihan. Iya, jadi ini teknik pembersihan. Karena ini kami pernah mendapatkan penghargaan sebagai penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2018 ya, sebagai organisasi terbaik dalam pelestarian cagar budaya oleh dari Kementerian RI ya. Biasa bahwa aktivitas kegiatan dari yang dilihat ya tadi di visual bahwa mengingatkan bahwa kita berbuatlah, jangan mengharapkan hasil, bisa dibilang begitu ya Pak Dalem ya. Jadi kita membiasakan adik-adik untuk ngayah. Membiasakan generasi muda itu untuk ngayahnya. Sekarang bagaimana sih kita bisa membangun niat dari generasi muda itu untuk ingat atau eling ya dalam bahasa Bali bahwa kita punya kebudayaan yang menjaga paling awal adalah generasi muda. Bagaimana caranya? Kayaknya susah nih generasi muda sekarang diajak kegiatan seperti ini. Ya jangan di judgement begitu ya. Oh boleh. Jadi gini loh. Bagaimana sebenarnya? Ya anggaplah saya ini udah tua ya. Udah 49 tahun udah tua. Tadi ikutan. Tapi saya berpikir bahwa adik-adik itu jangan dijudge buruk ya, jangan dijudge buruk. Kita berikan kesempatan adik-adik untuk berpikir, berbuat sebebasnya saja. Kita berikan mereka masalah, ini loh ada sebuah permasalahan, silakan bagaimana caranya menyelesaikan, sehingga adik-adik mencari sendiri. Zaman sekarang kan kemajuan teknologi bagus, jadi adik-adik tinggal bisa mencari informasi dari mana saja. Kami yang orang tua ini hanya berusaha memegang ikat pinggangnya saja, agar jangan sampai menyimpang terlalu jauh. Itu sebenarnya tidak ada masalah yang berat kalau kita mau ya sebagai orang tua ini. Ya kadang penyakit orang tua kan seperti itu ya, mencoba mengarahkan anak-anak muda itu sesuai kehendaknya, padahal anak-anak muda ini punya kehendak sendiri. Nah itulah, inilah adalah kunci kesuksesan Kader Pelestari Budaya,
kita membiarkan adik-adik untuk berkreasi sebebasnya. Sebebasnya. Ya tadi kan Pak Dalem ya bilang bahwa merekonstruksi satu kesenian yang sedang punah, sudah punah dan hampir punah, bahkan sudah punah ya begitulah. Iya. Nah, bagaimana caranya membuat suatu Metodologi. ya, metodologi yang metodenya. bisa dibilang begitu ya. Ya, tentunya kalau kami melakukan rekonstruksi untuk seni-seni yang sudah punah, itu biasanya kami cari informasinya. Cari informasinya dari penggalan-penggalan informasi itu kita coba rekonstruksi dan akhirnya dengan mencoba-coba dan tentunya kita berserah kepada ide Sang Yang Dewasa agar dapat tuntunan, akhirnya ya berhasil ya. Memang banyak sih kejadian-kejadian Pasti, ada lucu suka-dukanya. ya, unik ya. Misalnya kita rekonstruksi itu ternyata salah gending. Salah gending itu sebenarnya sebuah mantra dari tari itu. Akhirnya ya adalah kejadian yang unik. Tapi akhirnya ya dengan tuntunan ide karena kita niatnya bagus, Astunggara begitu, akhirnya terwujudlah. Begitu. Nah, lalu kalau kita sudah terjun merekonstruksi sebuah budaya pasti bersentuhan dengan masyarakat gitu Pak Dalem ya. Kalau Ya, betul. dari masyarakatnya sendiri bagaimana? Ya kalau dari masyarakat ini uniknya ya, jadi ada beberapa masyarakat yang merasa untuk apa itu dibangkitkan Betul. lagi. Nah itu banyak seperti itu. Kan ada yang lebih bagus ya. Ya. Tapi setelah akhirnya mereka tahu bahwa ini ternyata jati diri mereka, leluhur mereka, terus mereka dapat atensi dari pemerintah dengan memasukkan warisan budayanya sebagai warisan budaya tingkat nasional, akhirnya lestari juga. Ada juga yang merasa takut, wah ini budaya ini dulu digunakan oleh salah satu partai politik terlarang untuk propaganda, jangan dilestarikan lagi. Nah ini perlu kita melakukan aktivitas persuasif untuk masyarakat bahwa sebenarnya budaya kita itu adalah budaya yang ya mengambil istilah adiluhung bisa juga. Tapi adiluhung ini kan kalau sudah menunjukkan sebuah manfaatnya. Sebenarnya kalau kita kaji unsur-unsur budaya lokal ini sebenarnya mempunyai kekuatan untuk membangun karakter kita sebagai anak bangsa untuk bisa semakin maju ke depan. Jadi yang saya harap bukan hanya di Bali tapi di seluruh provinsi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh anak-anak muda dalam pelestarian budaya. Jangan sampai kita adik-adik muda ini terlambat belajar gitu. Ya. Karena penting sekali kalau mereka tidak diberikan pemahaman tentang seperti yang bilang tadi, kearifan lokal ya, kearifan lokal daerahnya sendiri saja dulu, di mana dia tinggal, mungkin pantangan-pantangan apa yang terjadi, kemudian kalau misalnya dia ditinggalkan begitu saja, budaya itu akan seperti apa, keberlanjutan daerah itu sendiri ya memang harus diberikan pemahaman, karena kalau tidak, jadi generasi muda itu akan melihat yang bagus-bagus saja saat ini seperti yang bilang Pak Dalem tadi. Kita tinggalkan ya udah kuno, ini kan ada yang lebih bagus lagi gitu ya kan. Ya. Nah seperti itu dah pemirsa, kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Kader Pelestari Budaya Provinsi Bali ini lebih menekankan bagaimana prosesnya untuk Ya, benar. membangkitkan salah satu kesenian ataupun budaya Bali yang tadinya terpendam sehingga dapat dipelajari mulai dari sejarahnya, maknanya, kemudian sentuhan dengan masyarakat, Ya, benar. kearifan lokalnya sendiri. Nah, salah satu bentuk yang akan kita bawa di panggung Rumah Budaya ini adalah kita akan menampilkan nanti drama kecil ya. Sketsa kecil lah seperti itu yang dapat mencirikan bahwa upaya dari pelestarian budaya itu. Nah nanti materinya akan seru sekali, makanya nanti pemirsa di segmen berikutnya akan kita lihat bagaimana sih peran anak muda itu dalam melestarikan budaya. Ya. Astunggara bisa dinikmati baik. pemirsa. Betul sekali. Nah sekarang
kita lihat sikap-sikap yang wajib dilakukan oleh generasi muda itu sepertinya ada tantangan tersendiri karena anak muda satu dengan anak muda lainnya memiliki egoisme sendiri. Bagaimana mengupayakan seperti itu, Pak? Ya, jadi saya percaya bahwa dalam Hindu kita diajarkan bahwa setiap manusia membawa swadharmanya masing-masing. Artinya dia mempunyai tugas, punya bakat yang masing-masing. Ya kami sebagai pembina tentunya janganlah kita merubah itu, memaksakan itu, karena adik-adik sudah punya dari kecil, sudah punya bakat, sudah punya swadharma. Kita cuma mengarahkan saja bagaimana mereka menemukan kebaikan ya secara mandiri, karena kebaikan yang sesungguhnya itu ditemukan oleh dirinya sendiri. Nah, karena itulah silakan nanti adik-adik mengembangkan diri. Nah, kami sebagai pembina, orang-orang tua ini, ya memberikan saja kesempatan kepada adik-adik ya, berkembang, sehingga akhirnya ya saya mendapatkan manfaatnya. Sampai detik ini saya masih dipanggil Mas, masih merasa muda juga hingga detik ini. Sepertinya umurnya masih seumuran mereka saja. Sementara begitu. Tapi tetap ya, menjadi pembina itu lebih susah untuk mempertahankan kekuatan anak muda itu dalam selalu melestarikan itu memang sangat-sangat susah ya menurut saya kalau hanya kita mengulang kembali ke generasi berikutnya, mengulang lagi ke generasi berikutnya tentang pentingnya kebudayaan Bali itu menjadi satu tugas yang sangat berat ya sebagai orang tua ya Pak dalamnya. Ya begitulah. Ya begitulah. Saat ini saya jadi merasa tua. Apalagi nanti adik-adik akan kita ajak nih untuk berdiskusi sebagai seorang generasi muda. Nah saya sendiri nih sebagai pembawa acara pun ya merasa bahwa penting sekali peran pelaku budaya yaitu generasi muda untuk melestarikan. Nah seperti apa tampilan mereka, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Menari adalah keseharianku. Menari merupakan kebudayaan bangsaku. Ibuku penari sejati. Ibu mengajariku untuk selalu mencintai tarian ini. Hati siapa yang tidak sedih jika hasil karya leluhurnya hanya menjadi usang, apalagi tak berarti. Akan kutunjukkan kepada dunia betapa luhur dan tingginya bangsaku melalui tari. Takkan kubiarkan bangsa lain merampasnya. Kan kuperjuangkan hingga tetes darah terakhirku demi identitas bangsaku, Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dayu Sasrani tentang topik kita kali ini adalah menatap tapak, menata jejak. Nah, siapa yang menatap tapak dan siapa yang menata jejak? Tentunya generasi muda. Nah, bagaimana sih kiprah ya, kita bilangnya kiprah dalam pelestarian budaya oleh generasi muda? Salah satu materi yang dibawakan oleh Kadar Pelestari Budaya Kota Denpasar telah hadir di studio Rumah Budaya. Kita saksikan, ini dia. Di Palma Kejang ada kelas doang deh nih. Duh, engken tuh wi. Raga cek ingu aja nepo. Ada raga jadi no. Kini Murjani sing nawang masih gending rare. Lalu raga leng pidan lah jeng gending rare itu. Aduh, adik ayang keto ada nuwinena. Nak jani tuh gending rare tuh ada kone. Ane angon ngiringang sangyang jaran, sangyang dedari, ket sangyang memedi ada. Adi bisa ada nuwinena sing nawang nih keto-keto. Cek mistis gen tuh. Apa ada yang raga terpengaruh masih nih mistis-mistis gitu. Soalnya kan gendeng rare itu ada masih ini angon khusus tuh anak-anak gitu. Nah, pas gendeng rare untuk anak-anak. Raga nawang sih apa adanya itu nah? Enggak. Bikul-bikul. Ih, adi bikul-bikul wi.
Meong-meong. Nih, bikul Nak bikul. bikul kan? Ah, ngeles tuh. Sing gitu aja keles den tuh. Nah, Sing sosok. kan. Kasih lirik. Mungkin tuh. Lirik meong. Meong-meong, ale je bikule, bikul gede-gede. Nah, pas ada bikul gede-gede nah. Nah, seingat Raga nah. Guru biologi Raga ngorang nak bikul 5 bulan ke. Bengidang usak barang, ada simpul cenik kan? Ih, dina keto wi, deben ubah-ubahnya tuh. Nak baling zaman pidan tuh. Gendengnya mula bikul gede-gede. Tulah nyananen mau ubah bien. Sing gitu ge, Gus. Kene. Kenapa bikolannya gede-gede tuh kendangnya? Karena bikol gede-gede tuh ibaratkan raga manusia. Sifat ane jelek-jelek tuh, ubur jadi kutang sifat jelek-jelek tuh. Bayangkan bang ane cenik-cenik tuh, nyak ya luung. Gitu. Oh, Oh. Oh, berarti nak tua tuh hutang berarti? Sing nak tua kutang. Sifat ane jelek-jelek tuh kutang. Sifat ane jelek-jelek misalnya nak engken jenis jelek-jelek tuh, pangidang generasi baru nih berkembang ya gitu. Oh, berarti gendeng rari tuh sing jem kejang marti ada mistisnya ya? Sing mistis kejang tuh. Ada masih ane misi tetua kauripan. Tuh. Berarti bener be anak-anak orang pidan. Engken. Kene kone abetnya melajah sambil ngegendeng. Pas cocok tuh. Nah, lamun gitu, lanjani rago sebagai generasi muda, bareng-bareng jadi ngajegang gendeng-gendeng rari, pangajak mekejang nawang gendeng rari. Oh, nah. Siap, wi. Berangkat. Baik, kita boleh mendekat ya Pak Dalam, silahkan. Iya. Saya sangat tertarik nih dengan sketsa mini ya, disebut sketsa mini. Ya, terima kasih Om Swastiastu, teman-teman kita di Kadar Pelestari Budaya Kota Denpasar. Bisa sebutkan nama, boleh perkenalkan sama pemirsa? Om Swastiastu, saya Dinda Aryani dari Kadar Pelestari Budaya Kota Denpasar. Om Swastiastu, saya Kadek Chandra Wiguna, bisa dipanggil Chandra dari Kadar Pelestari Budaya Kota Denpasar. Ya, satu lagi. Om Swastiastu, saya Anak Agung Gede Satra Bawah dari Kadar Pelestari Budaya. Ya, semuanya ini adik-adik dari Kadar Pelestari Budaya Kota Denpasar ya, di bawah binaan Bapak narasumber kita, Bapak Dalam Harkalki ya. Bahasanya unik. Mereka memperdebatkan salah satu topik yang menjadi kenangan kita masa lalu, gending rare ya. Siapa sih yang tidak bisa mendengar dan menyanyikan gending rare? Zaman kita flashback, gending rare ini menjadi nyanyian wajib ya, nyanyian wajib. Nah, untuk itu dipermasalahkan di era saat ini bahwa ada kemistisan lah, ada suatu permasalahan yang tidak perlu diulas dari gending rari, hanya menyanyikan dan memang begitu dari dulu. Kenapa? Nah, inilah pembahasan yang dibawakan oleh generasi muda. Mereka memperdebatkan istilahnya, maknanya. Itu adalah salah satu upaya dari pelestarian. Kita sebagai pemerhati budaya, pelestari budaya, dan juga orang tua harus mampu menjawab kegelisahan mereka. Seperti itu ya Pak Dalam. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari diskusi ini? Silahkan Pak Dalam. Ya, jadi makin lama pemikiran manusia modern itu kan semakin logis ya, atau bisa jeleknya semakin pragmatis ya. Jadi apapun itu harus bisa kita coba jelaskan. Jadi istilah bagi kami di Kadar Pelestari Budaya, istilah nak mulek itu adalah sesuatu yang tidak boleh disampaikan. Jadi harus kita pahami juga bahwa kalau kita di agama Hindu ada 3 dasar, yaitu Tatwa, Susila, dan untuk Karlo itu harus benar-benar kita pahami. Nah, ini sebenarnya apa yang disampaikan adik-adik tadi ini bukan sebuah drama settingan atau apa, tapi sesuatu yang memang terjadi dalam dalam kehidupan remaja. Misalnya Ya, contoh di Dinda tadi gimana, Din? Tadi Dinda itu memerankan karakter sebagai simbolis karakter anak muda yang mungkin seperti ingin merekonstruksi gending rare, tapi masih sangat takut karena dianggap bahwa gending rare itu ada arti lainnya, ada arti mistisnya. Jadi karakter yang memang sangat bilangnya itu jangan diubah karena memang mulek itu. Pakem ya, berarti lebih ke pakem. Ya, di Bali sendiri ada banyak adik-adik itu dibina oleh orang tuanya bahwa jangan ngusak-ngusak budaya Bali tanpa ada alasan yang jelas. Nah, ada ketakutan-ketakutan akhirnya saat kita mau menyentuh
ranah pelestarian budaya ini adik-adik takut nak meluk itu. Ini karakter yang dipatok ya seperti Ya, itu ya. Adiknya? Kalau dari saya, generasi-generasi muda sekarang itu semua rata-rata tidak ingin belajar tentang budaya karena budaya-budaya sekarang tuh hampir tergeser. Saya sendiri yang tertarik untuk mempelajari budaya dan mengembangkan budaya tersebut, melancarkan budaya tersebut, akan tapi sulit untuk mencari teman-teman yang mau belajar bersama mengembangkan budaya. Ya, Bahkan dijauhi oleh ya, teman-teman. tersingkirkan gitu mungkin ya karena terlalu dianggap kuno Strict, ya. strict. Oh iya betul. Kemudian adik yang satu lagi? Kalau saya di sini karakternya itu sebagai secara logika pemikirannya. Logis saja. Seperti logika bermainnya seperti pikiran aja. Jadi di sini itu banyak yang tidak bisa dijelaskan secara logika di budaya ini, Kak. Nah, seperti contohnya tadi, bikul-bikul. Nah, kenapa gede-gede juga ya? Kenapa tidak yang cenik-cenik aja? Nah, ternyata ada filsafat, ada penjelasannya gitu. Biar tidak salah tafsir juga. Ya. Itu Mbak Gia. Berarti ada 3 anak muda di studio Rumah Budaya mewakili 3 pemikiran anak muda pada umumnya. Seperti itu pemirsa, kalau kita lihat gali lebih dalam, ini kalau kita lihat kasat mata hanya mereka berdialog ya begitu saja, seperti latihan, seperti memang disiapkan untuk Rumah Budaya, bukan seperti itu ternyata ya dalamnya gini ya, makna terdalamnya. Ya. Nah, silahkan Pak Dalem. Nah, jadi inilah di kita, di remaja, khususnya di Bali, itu ada 3 karakter seperti yang diperankan adik-adik tadi. Jadi karakter seorang anak yang mempunyai ketakutan dalam budaya ya ada seperti itu. Kemudian seorang anak yang berjuang untuk budayanya tapi tidak sedikit punya teman. Tidak ada dukungan. Ada juga anak yang siap dari membela. kecil dibiasakan untuk berpikir logis, pendidikan modern segala macam. Akhirnya mempunyai pemikiran seperti tadi, selalu mempertanyakan, dan ini semua jangan dipecah-pecah ya, didikotomikan jangan. Mereka harus kita rangkul bersama dalam satu wadah dan kita berjuang bersama untuk pelestarian budaya. Bukan hanya untuk Bali tapi untuk Indonesia kita. Wah, seperti penggalan kata yang simple tadi, bikul gede-gede. Nah, kenapa nggak bikul cenik-cenik? Itu juga bisa mungkin, tapi kenapa tidak boleh? Nak mula keto pidan, yang memang begitu dulu. Nah, ulasan itu yang perlu kita berikan pemahaman lebih ya seperti itu. Mungkin adik-adik kalau menerima materi tadi apa yang bisa diangkat ya seperti itu? Mungkin kalau dari saya, kita sebagai generasi muda bangsa, terutama perwakilan kader pelestari budaya Kota Denpasar ataupun Provinsi Bali, jangan sampai takut jika ingin memang mengembangkan, mempelajari apapun itu tentang budaya Bali, namun tetap selalu ingat bagaimana filosofinya, ingat bagaimana akar dari budaya tersebut muncul hingga akhirnya bisa dilestarikan seperti sekarang ini. Jadi setuju nggak tadi kalau bikul gede-gede itu dipakai sebagai simbol apa tadi, orang tua? Ya. Yang sifatnya dijauhi. Sifatnya dijauhi. Seperti apa sih tadi dialognya, coba? Sifatnya itu sifat-sifat yang buruk-buruk, seperti sifat-sifat yang kuno. Karena kan budaya itu dapat berkembang seiring perkembangan zaman. Kalau misalnya kita terus menuruti budaya-budaya yang dulu-dulu, itu ada beberapa budaya yang tidak etis dengan di zaman sekarang. Misalnya? Misalnya ya misalnya kayak budaya semakin berisi semakin merunduk ya. Kalau sekarang kita semakin berisi semakin merunduk, ya kita nggak dapat apa-apa. Ya, kita harus tunjukkan jati diri tunjukkan kita. skill yang kita punya. Tunjukkan skill yang kita punya, tetapi tidak lupa ya. Dengan budaya agar yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, terus dari pembawaan karakter nih adik-adik bertiga, setuju nggak karakter yang kalian bawa itu mewakili kekinian gitu ya? Karakter anak muda kekinian. Dari saya setuju. Ya. Kalau adik sendiri bagaimana setuju? Dari saya setuju karena saya udah melihat karakter-karakter seperti ini di kehidupan saya sendiri di ya. kehidupan sendiri. Ternyata secara tidak sadar ya kita juga memiliki karakter yang diperankan oleh adik-adik. Ya mungkin di lingkungan kita ya. Adik sendiri yang pertama nih sebagai
pemeran tengah ya, mengingatkan bahwa adik saya itu susah menyanyikan gending rare, betul gitu ya tadi dialognya ya. Bukan susah, mau aja susah itu. Mau aja susah. Nah, fenomena ini sebenarnya dia kalau diangkat tidak perlu dibahas ya. Udah biarin aja gitu kan. Tetapi secara tidak langsung sebagai generasi muda untuk membahas materi atau gending rare itu ya, materi gending rare ini menjadi ulasan yang sangat mendalam ternyata Mbak dalamnya. Iya, betul. Ini baru satu gending rare, meong-meong, bikul-bikul baru satu gending yang punya filosofi. Kira-kira Ya. ada lagi nggak gending rare yang menjadi contoh? Ada banyak ya gending rare yang punya filosofi yang bisa menuntun anak-anak muda ya, adik-adik kecil ya. Malah juga bisa dibilang itu adik-adik kecil ya, salon untuk generasi lebih berkembang. Nah ini mungkin ya dengan harapan kita, marilah kita orang-orang tua yang masih mengingat gending-gending rare yang ada atau yang biasa kita sebut sekarare, ayo ajarkan adik-adiknya atau anak-anaknya, putra-putrinya untuk belajar sekarare. Jangan didikte tapi diberikan pemahaman makna-maknanya tadi. Kayak tadi misalnya kenapa harus yang gede-gede? Padahal tikus pada umur 5 bulan itu sudah bisa merusak apapun. Tikus kan produktivitasnya tinggi. Ya. Dia bisa punya anak banyak banget. Kenapa enggak yang kecil-kecil yang ini? Nah, ini kan ada filosofinya seperti yang disampaikan tadi. Jadi sebenarnya kalau dikupas mungkin perlu beberapa episode. Panjang ya, betul. Ini kan menjadi cikal bakalnya episode berikutnya. Ya, selain meong-meong Pak Dalem, lagu apa sih? Salah satu lagu lagi deh yang menjadi apa kemarin yang kita diskusikan? Ketut garing. Ketut garing. Iya, ketut garing. Hanya kalau dengar hanya sebagai pelantun sosok ketut garing. Iya, itu rangkuman seluruh Bali itu ya. Ya, begitu ya. Diemnya dimengui. Iya kan? Bisa ke Klungkung, bisa semua. Dan Bukit Leleng, semua mencakup wilayah Di Anyar bisa, Denpasar bisa. Ya itu ya. Artinya? Arti singkatnya? Artinya banyak sekali sebenarnya kalau kita ulas masalah ketut garing itu sebenarnya mencerminkan bagaimana karakter kita orang Bali ini sebenarnya tidak siapapun bisa menjadi orang Bali ya, asal dia mencintai budaya Bali, dia berkarakter, wajahnya mungkin perilakunya seperti yang ditampilkan dalam gending ketut garing itu. Nah, luar biasa. Ya, unik. Ada bahasan apa lagi? Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dayu Sasrani dan narasumber kita dari Organisasi Kadar Pelestari Budaya Provinsi Bali, Bapak Iwayan Dalem Arikalki SS, beserta dengan teman-teman kita yang di studio dari Kadar Pelestari Budaya Kota Denpasar. Di segmen 1 kita sudah membahas tadi tentang aksi pelestarian budaya dari Kadar Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar ya, berupa pelestarian cagar budaya tebing Gunung Kawi ya. Nah, di situ adalah aksi dari pelestarian lingkungan cagar budaya. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana aksi-aksi generasi muda dalam melestarikan lingkungan mangrove. Kemudian juga ada kesenian-kesenian langka yang sudah punah. Dan kali ini, nah di panggung Rumah Budaya, kita akan mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai kehidupan juga ada pada gending rare. Ya, tadi sudah dinyanyikan gending meong-meong ya dalam sketsa mininya yang penuh makna. Dengan 3 peraga ini mewakili 3 karakter anak muda. Salah satunya adalah sebagai anak muda yang
patokan ya, sebagai patokan falsafah hidup seperti itu ya, memang begitu lurus saja pemikirannya. Kemudian yang kedua, memang ada kegalauan ya dalam diri, bagaimana saya ingin melestarikan tapi rupa-rupanya di sekitar saya kurang ada dukungan. Nah, dan satu lagi, memikirkan bahwa satu pelestarian budaya itu perlu pemikiran yang logis seperti itu. Kenapa nggak gini, kok nggak gini aja, kok gitu, kok begini, tapi belum puas dengan hasil yang dia tanyakan seperti itu ya. Tantangan besar ya ketika anak muda tumbuh di usia seperti ini, tidak ada arahan ya. Nah, jadi tugas kita nih sebagai sumber daya manusia dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita harus mempersiapkan semuanya dalam pelestarian budaya. Ya, kembali ke Gending Rare tadi, meong-meong menjadi salah satu upaya pelestarian budaya, pemirsa. Kenapa? Karena dalam isinya itu menjawab semua falsafah hidup juga. Nah, selain lagu meong-meong, tadi sudah disebutkan Gending Ketut Garing. Ya, ini yang sering dinyanyikan, tapi apa sih artinya? Nah, coba ya kita nyanyi dulu yuk. Yuk, Nyanyi 1, 2, 3. Ketut garing, nyenang dimangui, laras cara kuta, semu cara badu, tindak cara tabanan tayungan, cerden bukit, nangutan dan bukit, boya, tiang wakarungu, tiang juru pencari Arab, tiang dungki cenik, misi bekam piting, ada pedikate, bangun pipis satu, nangu satu, tigang menang, bangun pipis satu, nangu satu, tigang menang. Ya, jadi Gending Ketut Garing ini di setiap daerah mungkin liriknya berbeda-beda atau mungkin intonasinya berbeda-beda, tergantung ya daerahnya, tetapi ada makna yang tertulis dan tidak main-main dalam narasinya seperti itu ya Pak dalamnya. Kira-kira kalau Gending Rare Ketut Garing ini apa sih maknanya? Jadi Ketut Garing ini sebuah bentuk karakter yang harus diteladani ya, bahwa di Bali itu kita punya banyak karakter yang harus kita persatukan. Dan misalnya tadi dari wajahnya ya, diamnya dimengui, wajahnya kute segala macam, tabanan, ya Gianyar. Nah ini kita artinya mengingatkan bahwa kita adik-adik ini, rare-rare ini pada saat dia masih muda ya jelas, nantinya harus mempunyai kesadaran bahwa kita ini adalah nanti akan menjadi keramo Bali yang utuh, yang harus bersatu untuk pelestarian budaya, untuk kemajuan Bali ke depan. Dan juga harus ada semangat agar kita satu saja ya, yang coba kita kupas ya. Misalnya tadi kita bicara dungki ya. Dungki cenik, nah, isi dungkinya kecil. Ya. Nah, dungkinya kecil. Isinya kepiting. Isinya kepiting. Gimana caranya? Gimana caranya bisa masuk? Nah ini dah pemikiran kreatif kita. Kalau kita sampai salah memasukkan kepiting ke dalam dungki yang kecil, dungkinya juga akan rusak. Ya, nah ini kitanya juga kena bahaya. Ya. Jadi ini adalah sebuah pemikiran yang bagus bahwa gunakanlah apapun itu sesuai kepatutannya. Tapi sepatutnya nih kan gitu, apa yang menjadi sebaiknya kita lakukan. Ini yang seringkali kita tidak pahami. Nah dari kecil inilah kita adik-adik dengan menyanyikan lagu ini bisa menjalankan itu. Terus luar biasa sekali. Bagaimana misalnya dapat uang sekian. Nah itu sebuah bentuk ya lagu-lagu yang kayaknya ringan ya, tapi kalau dipikir itu berat banget ya. Bahkan ada teman yang mengangkatnya sebagai karya tugas akhir perkuliahannya. Ini adalah sesuatu hal yang bagus ya ke depan. Jadi selain Gending Rare juga ada banyak ya.
Ada banyak hal. Warisan budaya yang harus kita pelajari. Yang harus dipelajari dan dilestarikan oleh generasi muda. Terima kasih sekali waktunya Pak Dalem dan adik-adik. Terima kasih juga atas kesempatan ya dalam mau menyanyikan ya. Luar biasa, saya juga jadi teringat flashback generasi 90 itu ya. Dibilang generasi emas karena memang masih menjalankan tradisi-tradisi dan sekarang ya tugas kalian nih teman-teman juga di rumah melestarikan segala bentuk budaya Bali ya. Sebagai tonggak generasi muda ya adalah sumber daya manusia yang patut dan harus juga dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan. Salah satunya untuk mengangkat kearifan lokal sebagai pemajuan kebudayaan bangsa. Bisa dibilang begitu Pak Dalemnya. Baik, kita tutup acara ini nih. Ya, luar biasa ya. Pesan yang sangat mendalam bagi kita bagaimana peran anak muda dalam pelestarian budaya. Terima kasih Pak Dalem waktunya. Ya, adik-adik juga dan pemirsa di rumah sudah 1 jam nih saya menemani. Ya, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan materi yang masih sangat seru. Untuk itu tetap saksikan Rumah Budaya ya. Dan kita semua pamit undur diri dengan mengucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.